warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Perspektif Ilmu Komunikasi. Di sini saya mempresentasikan teori dinamika kelompok. Singkat sejarah, teori dinamika kelompok pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin, seorang psikolog sosial asal Jerman yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang psikolog sosial modern. Lewin sering disebut sebagai Bapak dinamika kelompok karena kontribusinya yang mendasar dalam memahami bagaimana kelompok bekerja dan mempengaruhi anggotanya. Kurt Lewin mengembangkan gagasannya tentang dinamika kelompok pada awal abad ke-20. Ia tertarik untuk memahami bagaimana interaksi antar individu dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu dan hasil yang dicapai kelompok. Lewin memperkenalkan konsep ini melalui eksperimen dan penelitian empiris yang berfokus pada perilaku kelompok kecil. Teori dinamika kelompok yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an dan 1940-an, salah satu karya pentingnya yang diterbitkan pada tahun 1947, di mana ia membahas tentang perubahan sosial dan dinamika kelompok. Teori ini terus berkembang setelah kematian Lewin pada tahun 1947 dengan banyak penelitian yang melanjutkan karyanya dan memperluas konsep-konsep yang telah ia perkenalkan. Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Lewin adalah medan gaya field theory yang menjelaskan bahwa perilaku individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya, termasuk kelompok tempat ia berada. Lewin juga menciptakan metode pelatihan kelompok, group training, yang kemudian dikenal sebagai grup untuk mempelajari dan meningkatkan dinamika kelompok. Dalam penelitiannya, Lewin mengidentifikasi beberapa elemen kunci dari dinamika kelompok seperti peran anggota kelompok, norma kelompok, kohesi kelompok, proses pengembalian keputusan. Untuk diasumsi teori itu menurut Lewin ada 5, dibagi menjadi 5 kelompok sebagai sistem dinamis. Kelompok adalah entitas yang dinamis, di mana setiap perubahan dalam salah satu elemen seperti anggota, struktur, dan tujuan akan mempengaruhi seluruh sistem. Yang kedua, interaksi antar anggota. Perilaku individu dalam kelompok dipengaruhi oleh interaksi dengan anggota lainnya, sehingga perilaku individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks kelompok. Yang ketiga, kohesi sebagai kekuatan. Kohesi kelompok yaitu tingkat solidaritas dan kelekatan antar anggota, memenuhi efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan. Yang keempat, ada norma kelompok. Kelompok mengembangkan norma-norma yang mengarahkan perilaku anggota dan menciptakan keselarasan dalam interaksi. Yang terakhir, yang kelima, medan sosial. Perilaku anggota kelompok mempengaruhi oleh medan gaya atau lingkungan sosial tempat kelompok itu berada. Sedikit penjelasan tentang teori-teori yang ada di dinamika kelompok. Kelompok sebagai entitas. Kelompok bukanlah sekadar kumpulan individu, tetapi merupakan sistem yang saling berhubungan. Setiap perubahan dalam satu bagian kelompok, seperti penggantian anggota atau perubahan tujuan, akan mempengaruhi seluruh kelompok. Selanjutnya ada interaksi dan hubungan antar anggota. Interaksi antar anggota kelompok memainkan peran penting dalam membentuk norma, nilai, perilaku kelompok. Pola komunikasi antara anggota menciptakan dinamika yang menentukan keberhasilan kelompok. Yang ketiga ada kohesi kelompok. Kohesi adalah kekuatan yang mengikat anggota kelompok. Kelompok dengan kohesi tinggi biasanya lebih efektif karena anggotanya memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama. Norma kelompok. Norma adalah aturan tak tertulis yang dikembangkan oleh kelompok untuk mengatur perilaku anggota. Norma ini membantu menciptakan keselarasan dalam kelompok.
Yang terakhir, medan gaya perilaku individu dalam kelompok dipengaruhi oleh medan gaya yang mencakup faktor-faktor internal seperti emosi, dan motivasi, dan faktor-faktor eksternal seperti struktur kelompok dan lingkungan sosial. Selanjutnya, implementasi teori dinamika kelompok merujuk pada jurnal. Di salah satu contoh implementasi teori dinamika kelompok dapat ditemukan dalam penelitian yang diterbitkan oleh Smith dan McGee di 2020 dalam jurnal of Social Psychology. Penelitian ini mengkaji pengaruh kohesi kelompok terhadap produktivitas tim kerja di perusahaan teknologi. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan metodologi survei dan observasi untuk mengevaluasi tim yang memikat tingkat kohesi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim dengan kohesi tinggi memiliki komunikasi yang lebih efektif, pembagian tugas yang lebih jelas, dan tingkat kepuasan anggota yang lebih tinggi. Sebaliknya, tim dengan kohesi yang rendah cenderung mengalami konflik internal yang lebih besar dan hasil kerja yang kurang optimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemimpin kelompok dalam membangun kohesi melalui kegiatan seperti pelatihan bersama, dan penempatan tujuan yang jelas. Hal ini sejalan dengan konsep Lewin bahwa dinamika kelompok dapat dimodifikasi melalui intervensi strategi meningkatkan efektivitas. Teori dinamika kelompok memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, termaksud psikolog, manajemen, pendidikan, dan sosiologi. Konsep yang dikembangkan Lewin masih relevan hingga saat ini dan digunakan untuk memahami interaksi dan kelompok kerja, organisasi, dan komunitas sosial. Level komunikasi kelompok dalam teori dinamika kelompok termaksud dalam level meso, yaitu level analisis yang berfokus pada hubungan dan dinamika dalam kelompok kecil hingga menengah. Level ini berada di antara level mikro yang menganalisis individu dan level makro yang berfokus pada masyarakat atau organisasi besar. Pendekatan ini menekan bahwa interaksi dalam kelompok mempengaruhi perilaku individu serta bagaimana individu berkontribusi pada proses kelompok secara keseluruhan. Dengan memahami level meso, teori ini mampu menjembatani hubungan antara konteks individu dan struktur sosial yang lebih besar. Tradisi teori dinamika kelompok masuk dalam tradisi sosiopsikologis dalam kajian komunikasi. Tradisi sosiopsikologis berfokus pada pengaruh hubungan sosial dan psikologis terhadap perilaku individu dalam konteks tertentu seperti kelompok. Tradisi ini sering menggunakan pendekatan ilmiah yang memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pola komunikasi, perilaku, dan keputusan individu yang berkelompok. Dalam tradisi ini, teori dinamika kelompok membantu menjelaskan dan memprediksi bagaimana kelompok bekerja dan bagaimana mereka dapat memanipulasi untuk mencapai hasil tertentu seperti peningkatan kohesi dan efisiensi kerja. Dan untuk pendapat pribadi, teori dinamika kelompok yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kelompok mempengaruhi individu dan sebaliknya. Dengan memahami elemen-elemen dalam teori ini, kita dapat meningkatkan efektivitas kelompok dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga organisasi kerja. Secara pribadi, teori ini menginspirasi untuk lebih memahami pentingnya interaksi dan kohesi dalam kelompok. Dalam kehidupan profesional, konsep ini dapat diterapkan untuk membangun tim kerja yang lebih solid dan produktif. Di bidang akademik, teori ini mengajarkan bahwa keberhasilan kelompok sangat bergantung pada kontribusi individu serta lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menciptakan yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kelompok mempengaruhi individu dan sebaliknya. Dengan memahami elemen dalam teori ini, kita dapat meningkatkan efektivitas kelompok dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga organisasi kerja. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.